Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kelas 11. Azani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah SWT memuliakan kita semua. Ya, kita lanjutkan untuk pelajaran bahasa Inggris sampai pertemuan yang ke-14 ya. Yaitu tentang analytical exposition. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding its social function. Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter. Eksposisi analisis adalah teks di mana penulis itu menuangkan ide tentang apa yang terjadi atau apa yang tengah terjadi, ya, fenomena yang sedang terjadi, surrounding, di sekitar kita. Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter. Itu secara fungsi sosial untuk mengajak pembaca kepada ide dari penulis ya, pembuat analytical exposition. Nah, ada beberapa strukturnya di sini. Yang pertama, tesis. Itu introducing the topic and indicating the writer's position, yaitu mengenalkan topik atau bahasan yang dibahas, ya, bahasan pokok, dan juga mengetahui di mana si penulis ini argumennya itu menolak atau menerima, begitu ya. Argumen 1, explaining the argument to support the writer's position. Argumen yang pertama itu menjelaskan argumen yang menjelaskan support, ya, kepada penulis, ya, kepada argumennya penulis. Sedangkan argumen yang kedua itu explaining the other support the writer's position more, ya, untuk mensupport penulis lebih lagi. Jadi ya namanya subjektif ya, ini analisis per orang itu kan subjektif. Jadi argumennya ini kebanyakan ya mendorong argumennya si penulis gitu, data-data yang ada. Kemudian reiteration itu restating the writer's position, itu menjelaskan posisi the writer secara jelas. Here are language features of analytical exposition. Ada beberapa bahasa grammar yang digunakan. Using relational process, using internal conjunction, ya, using casual conjunction, using simple present tense, ya. Nah, contohnya ini, cars should be banned in the city. Mobil-mobil harusnya di-banned dari kota. Tesisnya, bahasan pokoknya adalah cars should be banned in the city. As we all know, sebagaimana kita tahu, cars created pollution. Cars create pollution. Mobil-mobil membuat polusi. And cause a lot of road deaths and other accidents. Ya, ada kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Nah, ini kemudian kita masuk di argumennya dari teksnya. Firstly, cars as we all know contribute to most of the population in the world. Ya, mobil itu menyumbang populasi yang banyak, polusi, menyumbang polusi yang banyak di dunia.
Cars emit a deadly gas that cause illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma, yaitu penyakit-penyakit yang muncul disebabkan polusi itu, ya, bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti bronkitis, kemudian kanker pernafasan, dan juga trigger itu yang memicu penyakit asma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Ya, sebagian itu bisa mematikan. Orang-orang bisa mati karena itu. Secondly, kedua, the city is very busy. Ya, kota itu sangat sibuk. Pedestrian vendor everywhere and cars commonly hit pedestrian in the city, which cause them to die. Cars today are our road's biggest killer. Ya, pada hari ini mobil itu menjadi pembunuh yang terbesar ya, biggest. Thirdly, yang ketiga, cars are very noisy, sangat bising. If you live in the city, kalau kamu tinggal di kota, you may find it hard to sleep at night. Kamu akan kesusahan untuk tidur malam. Or concentrate on your work, or on your homework, ya, dan konsentrasi di pekerjaan rumah. And especially talk to someone, dan khususnya untuk berbicara dengan seseorang. In conclusion, di kesimpulannya, cars should be banned from the city for the reason listed. Mobil harus di-banned dari kota berdasarkan alasan-alasan yang sudah dikemukakan. Itu contoh analytical exposition, ya, jadi seperti itu, yang memberikan argumentatif di dalam teksnya, ya, untuk pembaca maupun reader or speaker, pembaca maupun yang mau pidato, ya, speak of freedom. Jadi ya, ini accredited school, ini juga, kemudian ini juga wildlife conversation. Kemudian langsung tugasnya saja adalah cognitive test halaman yang ke-53. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.